sobat petualang semuanya. Nah, sekarang saya lagi berada di tengah-tengah hutan belantara. Dan pada video kali ini saya akan bikin survival tips. Jadi bagaimana kalau misalnya kalian tersesat di hutan selama berhari-hari, berbulan-bulan, dan kalian tidak menemukan makanan. Jadi kalian bisa memanfaatkan berbagai macam tanaman yang ada di hutan-hutan. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, tetapi di dalam hutan-hutan ini kalian harus pilih-pilih karena nggak semua tanaman itu bisa dimakan. Nah, jadi pada video survival kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian kira-kira tanaman apa aja yang bisa dimakan apabila kalian tersesat di hutan. Oke? Ayo ikuti. Nah, kita mengeksplor ke dalam hutan. Kita lihat kira-kira tumbuhan apa yang bisa dimanfaatkan dan tumbuhan mana yang kira-kira berbahaya, sobat petualang. Ini kalian bisa lihat ini. Jadi ada satu tanaman di sini. Nah, ini dia. Nah, sobat petualang, jadi kita nemukan tanaman yang pertama. Ini namanya tanaman rumput atau dalam bahasa Latinnya Sucatropus paleojapanicus. Nah, jadi suket ini sebenarnya bisa dimakan kalau misalnya kalian spesies sapi atau kambing atau kerbau kayak gitu. Tapi bagi kalian yang spesies manusia, saya harapkan kalian tidak memakan ini karena ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit perut dan diare. Jadi ini bisa kita golongkan sebagai tanaman yang beracun. Oke? Nah, mari kita cari tanaman lainnya apa kira-kira yang bisa dimakan di dalam hutan ini. Nah, ini kita ke spesies tanaman yang berikutnya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada semacam daun. Nah, ini kalian bisa lihat teksturnya daun kelor. Nah, jadi ini kayak gini, sobat petualang. Ini juga cukup berbahaya karena akan menimbulkan gatal-gatal di mulut kayak gitu. Jadi saya sarankan kalian apabila tersesat di hutan dan kelaparan, jangan makan daun kelor ini. Oke, kita lanjut lagi ke tanaman berikutnya. Nah, ini saya menemukan suatu jejak. Nih, kalian bisa lihat. Jadi di sini ada semacam daun. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini kemungkinan besar adalah daun singkong. Nah, kalian bisa lihat tanaman yang kedua yang saya temukan ini di sini. Nah, mungkin ini dibuang orang. Jadi ini kalian bisa lihat. Ini kayak ujungnya. Jadi teksturnya ujungnya. Kalian bisa lihat tekstur daun singkong. Nah, jadi kalau singkong dalam bahasa Latinnya Singkongtropus paleojapanicus. Nah, ini kalian bisa lihat tekstur daun singkong. Nah, jadi saya rasa ini adalah jejak singkong yang dibuang. Jadi para petani singkong biasanya mengambil apabila daunnya nggak pernah daun yang ujung. Jadi yang ujung dipatahkan, ngambil di bawahnya ini, sama ngambil umbi singkongnya. Kenapa daun singkong yang pucuk ini dipatahkan atau tidak diambil? Karena mungkin memiliki cita rasa yang berbeda. Ini sebenarnya bisa dimakan asalkan dimasak terlebih dahulu menjadi sayur kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tersesat, kalian langsung makan ini, saya tidak sarankan. Jadi ini tidak bisa langsung dimakan juga, sobat petualang. Nah, karena ini juga tidak bisa langsung dimakan apabila kalian tersesat di hutan, jadi saya akan mengajak kalian mencari tanaman lainnya kira-kira apa yang bisa langsung dimakan apabila kalian tersesat di hutan. Yuk. Oke, kita lanjut lagi mencari tanaman apa kira-kira yang bisa dimanfaatkan. Oh, ini kalian bisa lihat, sobat petualang. Nah, jadi di sini saya menemukan sebuah tanaman ungu, dan ini saya belum tahu ini spesiesnya apa ini. Nah, bagi sobat petualang yang tahu kira-kira ini spesies apa, silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar di atas. Salah, di bawah. Jadi ini bisa menimbulkan halusinasi seakan-akan kalian berada di rumah di kasur yang empuk,
apalagi dengan ditemani 7 bidadari kayak gitu. Ternyata setelah kalian sadar dari halusinasi, ternyata kalian masih berada di dalam hutan. Nah, mungkin ini adalah salah satu tanaman yang menyebabkan kenapa banyak orang tersesat di hutan, nggak kembali ke rumah, karena mereka berhalusinasi seakan-akan sudah ada di rumah. Jadi ini jangan kalian makan secara langsung, oke? Nah, kita lanjut lagi mencari tanaman lainnya, kira-kira apa yang bisa dimakan. Yuk. Oh, akhirnya saya menemukan ini, sobat petualang. Wah, ini adalah sebuah tanaman yang saya cari-cari di dalam hutan selama berjam-jam. Akhirnya saya menemukan pohon ini juga. Nah, jadi kalian bisa ngelihat ini adalah pohon pisang. Jadi kalian bisa ngelihat teksturnya, sobat petualang. Teksturnya itu ada kayak pecahan-pecahan. Jadi kalau misalnya tembok yang kurang semen itu ya kayak gini, kayak gitu. Jadi ada juga semacam lumutnya. Jadi kalian bisa melihat ini lumutnya. Nah, ini lumutnya menandakan usia pohon yang sudah cukup tua. Ini mungkin saya perkirakan usianya sekitar 7 tahun, 7 atau 8 tahun. Kalau kalian bisa menemukan pohon seperti ini di dalam hutan, kalian akan terselamatkan. Jadi ini dinamakan pohon pisang, atau dalam bahasa latinnya Pisangtropus paleojapanicus. Gitu. Jadi kalian nggak percaya ini pohon pisang? Ayo kita lihat. Nah, sobat petualang, jadi saya di sini akan menjelaskan gimana ciri-ciri pohon pisang hutan. Nah, pohon pisang hutan itu teksturnya memiliki akar yang sangat tebal. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi di sini kalian bisa ngelihat ada garis-garis semacam tembok yang kurang semen kayak gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya sudah ada lumutnya kayak gini, berarti pohon ini sudah berbuah. Ayo kita coba cek. Kita coba cari cek. Nah, di pohon pisang hutan ini biasanya ada simbol kayak gini yang menandakan buahnya ada di sekitar simbol ini. Jadi buahnya ada di sekitar batang dekat simbol ini, sobat petualang. Jadi kalian bisa ngelihat, kalian bisa cek, kalian bisa mutar. Nah, ini dia buahnya. Ini dia buahnya, sobat petualang. Woi, jatuh. Wah, kita bisa ambil. Ini dia buah pohon pisang, nah, kan? Kalian nggak percaya sih, sudah saya bilang ini pohon pisang, kan? Wah. Ini sobat petualang, kita sudah dapatkan pisang hutan, kayak gitu. Jadi kita akan coba unboxing pisang hutan. Coba unboxing. Kalian bisa ngelihat teksturnya, jadi beda sama kayak pisang yang dijual di mall-mall ya. Jadi kita akan coba rasa gimana rasa pisang hutan. Mantap jiwa, apalagi kalau kalian sudah kelaparan sekali di hutan, kalian bisa survive pakai pisang hutan. Rasa pisangnya mirip kayak kayak mirip rasa pisang, kayak gitu. Ini kurang garam sama micin. Mantap. Oke, jadi sekian dulu survival tips kali ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk membedakan mana tanaman yang beracun dan tanaman yang bisa dimakan apabila kalian tersesat di hutan. Oke sobat petualang, sampai jumpa lagi di survival tips berikutnya. Bye.